Hai teman-teman, bagi kalian yang membuat podcast, gampang banget. Kalian tinggal download aplikasi Anchor di Google Play atau App Store. Aplikasi Anchor merupakan aplikasi yang memungkinkan kalian untuk membuat podcast secara langsung dari ponsel atau komputer kalian. Dan yang pasti, semua fiturnya gratis. Anchor juga dapat mendistribusikan podcast kalian ke Spotify, Anchor Podcast, dan banyak lagi. Selain itu, kalian juga dapat menghasilkan uang. Tunggu apa lagi? Ayo, download Anchor sekarang juga atau buka anchor.fm untuk memulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalor Ngidul Podcast hari ini akan membahas tentang sudut pandang masyarakat terhadap peleburan Kementerian Ristek dan pembentukan BRIN. Oke, langsung saja. Pro dan kontra pemerintah melebur Kementerian Riset dan Teknologi atau Kemenristek dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud mulai mereda. Dalam setiap proses kebijakan publik, tentu akan ada kemungkinan terjadinya pro dan kontra atau gap antara apa yang diharapkan oleh si pembuat kebijakan dengan apa yang hendak dicapai sebagai hasil atau kinerja dari pelaksanaan kebijakan. Namun, tidak dapat dipungkiri, setiap kebijakan publik pasti mengandung risiko untuk gagal. Untuk meminimalisir kegagalan, tentunya pemerintah harus mau mendengar masukan. Mengapa? Melihat fungsi dari filsafat kebijakan, tentunya partisipasi masyarakat wajib dilibatkan dalam menyusun sebuah kebijakan. Jadi, harus kita sepakati bahwa perumusan kebijakan publik dimulai dari dan oleh rakyat, serta untuk rakyat, terutama di sebuah negara demokrasi. Perkenalkan dulu bintang tamu saya pada malam hari ini. Yang pertama, kita sebutkan yang muda dulu ya. Ada Mas Hali. Mas Hali ini salah satu ASN di Kemenristek, sudah lumayan lama ya Mas Ali ya. Dan sekarang yang bersangkutan sedang melanjutkan studinya di Australian National University, Canberra. Nah, Canberra. Oke. Nah, untuk yang kedua, ini ada Pak Medi, tentunya sudah sering ya jadi bintang tamu saya. Ya, saya senang banget mengundang Pak Medi lagi. Bagaimana dong? Panggilnya Kang dong ya. Maunya dipanggil Kang. Biar lebih muda. Kesibukan beliau adalah menjalani suatu organisasi yang biasa disebut dengan VIPO. Oke, langsung saja kita masuk ke ngobrol-ngobrol malam hari ini. Jadi kalau di Jakarta sekarang jam 19.14, nah hitung 3 jam ke depan itu jam berapa di Australia. Jadi Hali kita gangguin. Bagaimana tanggapan langsung ini ya? Aku mau tanya ke Mas Hali, terus kemudian lanjut ke Kang Medi. Bagaimana tanggapan Anda terhadap peleburan Kemenristek dengan Kemendikbud? Apa harapan Anda dengan dibentuknya BRIN? Monggo silakan. Terima kasih Mbak Yeti. Pak, ini Kang Medi atau Mampo Yeti lah. Kang aja udah masih muda saya. Kang, iya tuh. Tapi udah ini. Dilarang ngomong bahasa Sunda. Oke. Buat saya semua keputusan, artinya keputusan peleburan Kemenristek dengan Kemendikbud, kemudian menjadikan BRIN sebuah lembaga otonomi gitu ya, lembaga otonom, buat saya itu pastinya punya kelebihan masing-masing. Saya sempat sebelum Perpres BRIN keluar itu saya buat analisa kecil-kecilan yang dititipin ke The Conversation buat dipublish. Memang memisahkan antara proses pembuatan kebijakan dengan implementasi. Tapi waktu itu respon saya seperti itu karena bayangan saya sebenarnya peleburan Ristek ke Dikbud itu karena membawa fungsi perumusan kebijakannya ke level kementerian, kemudian proses implementasinya di level BRIN-nya gitu. Tapi kemudian ternyata kan ketika keluar perpresnya ternyata wow, ternyata analisanya Pak Yanuar Nugroho dan teman-teman jauh lebih benar gitu. Kalau ternyata arahnya BRIN ini menjadi yang disebut super agency ya. Jadi perumusan kebijakannya dari Dewan Pengarah,
pelaksanaan kebijakannya ada di OPL gitu ya, OPL Organisasi Pelaksana Litbang gitu. Lalu kemudian si struktur BRIN-nya sendiri tugasnya melakukan pemantauan dan evaluasi. Buat saya sih saya tetap mencoba melihat sisi positifnya ya, artinya Positif, oke. sisi positifnya. Jadi kalau saya ngelihatnya mungkin pemerintah mencoba untuk menumbuhkan BRIN yang mandiri, yang otonom, powerful ini mungkin memang urusan iptek memang harus jadi jadi lokomotif sehingga harus memang semuanya dikontrol semua gitu. Dan ini bukan hal baru kalau kita ngelihat Korea, National Science and Technology Council kalau nggak salah namanya. Ketika dibikin di awal itu dia agak banci nih karena dianggapnya powernya kurang gitu. Jadi dia hanya ada fungsi koordinasi tok gitu. Nah, itu di tahun awal 2000-an tuh dibikinnya. Nah, lalu baru-baru ini justru malah dia beneran posisinya mirip sama BRIN. Koordinasinya langsung di bawah presiden, kemudian juga dia punya fungsinya jauh lebih kuat beneran dari hulu ke hilir seperti yang BRIN punya gitu. Lalu tanggapan saya peleburan Kemenristek dan Kemendikbud. Nah, ini yang bagian sini yang kalau kata saya agak disayangkan. Karena kemudian kan ini belum ada ya Perpres Kemendikbudristek yang baru, artinya Perpres pengganti. Ya, belum. Perpres Kemendikbudnya belum ada kan ya. Tapi dari info yang beredar kan memang fungsi risteknya tuh kecil gitu. Artinya kecilnya dalam arti ristek itu hanya buat menaungi urusan penelitian yang ada di perguruan tinggi. Nah, ini yang bagian sini yang saya sayangkan sebenarnya, karena kalau kita ngelihat tren startnya Kemendikbud aja sekarang, itu tuh hampir nggak disebut penelitian. Mungkin karena dana BOPTN-nya ada di Kemenristek BRIN kemarinnya, tapi maksudnya di situ tuh memang fokusnya adalah di pengajaran, di vokasi, di ini gitu. Jadi penelitian nggak ada gitu. Lalu kemudian saya sempat menganalisa, risteknya dimasukin ke sana, ya udah nih kebijakannya naik ke sana. Saya sih senang-senang aja gitu. Kebijakan di level kementerian, tapi ternyata dari isu yang beredar belum ada atau belum kedengeran. Saya sih berharap sekali lagi saya salah gitu kalau memang keputusannya seperti yang dirumorkan. Mungkin itu kali Mbak Yeti. Oke, langsung disambut Kang Medi. Bagaimana Kang tanggapannya Kang? Ya, jawabannya serius toh enggak ini? Ya, bercanda. Ya, saya sebetulnya sempat kaget ya mendengar itu. Tapi saya melihatnya ini ibaratnya nasi sudah menjadi bubur gitu ya. Ya, kita hanya bisa berharap saja. Ya, berharap dengan digabungkannya Kemenristek ke Kemendikbud yang kemudian disebut sebagai Kemendikbudristek gitu ya. Mudah-mudahan tidak menjadi masalah baru yang pada akhirnya menghambat perjalanan pembangunan iptek itu sendiri. Sementara kan di seberangnya ada lembaga yang bernama Badan Riset dan Inovasi Nasional, ya BRIN. Sama-sama memangku fungsi riset. Di sini saya agak menjadi pertanyaan kemudian adalah kira-kira apa gitu daya pembedanya ya antara riset di Kemendikbudristek dengan riset di BRIN. Harus ada pembeda yang prinsip gitu. Bahwa idealnya kedua lembaga ini akan bersinergi, ya tentu saja. Memang seharusnya demikian. Tapi masalahnya bagaimana pembagian kerjanya. Ketika kedua lembaga plat merah ini sama-sama mengemban fungsi riset. Ya konsekuensinya karena ada sebutan riset ya harus bisa diwujudkan sebagai dalam kegiatan risetnya. Oke, misalnya di Kemendikbudristek risetnya hanya menyangkut riset dasar ya yang dilakukan perguruan tinggi misalkan. Sementara di BRIN adalah riset terapan. Apakah bisa dilakukan pembagian tugas seperti itu? Saya tak melihat kemungkinannya seperti itu. Mestinya nomenklaturnya yang digunakan di kementerian adalah Kemendikbud Iptek. Jadi risetnya nggak ada gitu. Iptek ya, gitu. Bahwa di sana ada kegiatan riset yang dilakukan perguruan tinggi, ya tinggal berkoordinasi saja dengan BRIN.
Sehingga perlu di sini memperkuat posisi BRIN ya sebagai lembaga yang bertugas mengintegrasikan kegiatan riset ya. Namun sepertinya bakal ada kendala ya, di mana BRIN mungkin sulit dinaikkan levelnya pada posisi sebagai lembaga regulator. Kecuali semua kebijakan yang dikembangkan BRIN itu adalah semata-mata merupakan penjabaran dari kebijakan presiden yang perlu diwujudkan instrumen hukumnya, setidaknya dalam bentuk peraturan presiden. Ya, kemudian didelegasikan ke peraturan kepala BRIN. Sebab perguruan tinggi kan itu adalah di bawah pengelolaan Kemendikbudristek ya. Jangan lupa Menteri Dikbudristek itu levelnya pembantu presiden yang sekaligus anggota kabinet. Sedangkan kepala BRIN memang bisa saja dianggap sebagai pembantu presiden, tetapi bukan anggota kabinet. Dia tidak ikut dalam rapat pembahasan di kabinet. Sehingga dia itu diperlukan instrumen hukum yang kuat yang memposisikan BRIN ini bisa mengatur di kementerian. Dasarnya adalah peraturan presiden, itu saja. Sementara itu dari saya. Ya, makanya dari sinilah ya, tadi kan seperti yang saya sampaikan bahwa semoga dengan adanya obrolan ini gitu ya, kali aja gitu ya, ada yang mendengar, mumpung belum diketok palu ya, belum keluar itu ya, yang tadi ditanyain Hardy, ya adalah masukan dari, ya kita kan masyarakat biasa ya gitu ya, pengen juga didengar. Mungkin di tahun 2020 ya, kita sudah menyelenggarakan Inovasi Indonesia Expo, itu sebenarnya acara rutin ya, Hali ya, dulu Hali juga pernah nanganin itu kan nih. Nah, namanya agak beda sih, Mpok. Iya, namanya agak beda tapi mirip-mirip. Agak mirip ya, cuman mungkin ini sekarang karena momennya di saat pandemi, jadi memang beda banget gitu ya, jadi penyelenggarannya secara virtual gitu ya. Nah, kala itu Pak Bambang Bro menyinggung terkait inovasi solusi Indonesia keluar dari middle income trap. Apa tanggapannya terkait inovasi di negara kita selama ini? Monggo, Mas. Ya, Mbak Yati, aduh, ini harusnya orang ekonomi yang ini. Tapi memang menarik sih. Narasi ini tuh menarik karena memang kalau mungkin di akhir 90-an awal 2000 narasinya tuh kayak, atau mungkin sampai 2010-an awal pun narasinya knowledge based economy dan lain-lain gitu ya. Betul. Terus kemudian ke sini kemudian inovasi sebagai solusi middle income trap. Sebenarnya kalau menurut saya sih ini mirip-mirip lah, artinya tujuannya sebenarnya adalah gimana sih caranya iptek dan inovasi ini menjadi driver lah, pendorong untuk produktivitas gitu. Jadi bukan melulu ya, kalau saya sih tidak melulu harus iptek yang di depan, tapi iptek di balik berbagai proses produksi, di balik proses yang menghasilkan nilai tambah untuk untuk ekonomi dan lain-lain. Itu sebenarnya yang penting. Saya itu sempat berbicara dengan siapa ya? Mungkin kalau nggak salah dengan Pak Teguh Raharjo kalau nggak salah. Beliau pernah bilang ke kami lah gitu, kami lagi bicara beberapa orang gitu. Salah satu masalah Indonesia itu adalah kita negara yang super besar, demografinya besar, terpisah-pisah di berbagai pulau, sehingga akhirnya kita tidak ya beragam, dan permintaan kebutuhan orang-orangnya pun beragam. Jadi kebutuhan akan sebuah barang atau produk atau jasa yang memang punya value tinggi itu memang tidak di share lah gitu, keinginan untuk mempunyai hal yang bagus, yang baik dan lain-lain. Karena anggaplah gini lah, anggap kita handphone mungkin kalau untuk di negara-negara yang udah lebih ini gitu ya, lebih homogen, lebih ini, mereka akan pengen sesuatu yang lasting, sesuatu yang agak lebih mahal, tapi saya nggak perlu ganti setahun atau 2 tahun sekali karena itu gampang rusak gitu ya. Sehingga akhirnya
si swasta harus berpikir bagaimana nih saya menjual barang, produk yang memang nilainya dan ketahanan produknya ini kuat. Nah, di sinilah kemudian jadinya mereka harus berinovasi, melakukan riset gimana nih caranya yang baterainya bisa tahan sampai 2-3 tahun nggak bocor atau apalah gitu ya. Seperti mengakomodir kebutuhan market ya. Betul, karena marketnya bilang saya maunya beli barang tahan 2, 3, 4, 5 tahun gitu loh, bukan setahun sekali ganti. Nah, di Indonesia beda. Di Indonesia yang penting ada dulu gitu. Ya memang bagian balik karena memang beragam, tapi ya ekonominya dan lain-lain, tapi memang karena orangnya beragam. Nah, marketnya terlalu besar kalau kata Pak Teguh tuh, marketnya terlalu besar, segmentasinya juga banyak gitu. Nah, hal ini yang kemudian menjadi tantangan untuk inovasi di Indonesia, karena anggaplah begini, anggap misalnya besok lusa ada produsen yang misalnya bisa bikin mobil nasional yang bagus, yang misalnya anggaplah hybrid atau mungkin electric car. Apakah semua orang akan sepakat dengan hal tersebut gitu loh? Mungkin ada yang punya uang untuk beli, tapi kalau yang tinggal di luar Pulau Jawa yang biarpet, katanya mendingan saya nyari bensin daripada harus nyolok ke listrik yang listriknya mati-mati. Hal seperti itu yang menurut saya banyak faktor yang masyarakat kita, demografi kita sangat beragam, sehingga permintaan terhadap suatu hal itu jadi beragam, akhirnya dorongan dan cenderung kepada hal-hal yang, maksudnya cenderung kepada preferensi yang value-nya atau nilai inovasinya nggak terlalu besar sih. Menurut saya sih masih banyak PR-nya ya. Oke, oper bola langsung Kang Medi tanggapi. Iya, saya agak pesimis. Tapi begini ya, kalau kita lihat indeks global innovation ya, setidaknya sejak tahun 2018 itu berturut-turut sampai tahun ini menempatkan posisi Indonesia itu di Asia Tenggara tidak berubah, yaitu di bawah 6 negara Asia Tenggara lainnya. Ya, kemarin. Ya, dan hanya satu tingkat di atas Kamboja. Sementara 6 negara yang urutannya di atas Indonesia itu adalah Singapura, kedua Malaysia, terus Vietnam, susul Thailand, Filipina, dan bahkan Brunei. Baru Indonesia. Saya tidak sebut angka indeksnya ya, akan lebih menyedihkan soalnya. Salah satu indikatornya adalah rendahnya jumlah permohonan paten, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya belum punya data tahun ini, tapi pada tahun 2010 saya mencatat ketika jumlah paten internasional milik Malaysia ya berjumlah 224 buah. Indonesia tahun itu hanya berjumlah 17 buah. Bayangkan paten internasionalnya. Itu pun semuanya milik industri swasta. Jadi tidak ada milik lembaga riset plat merah maupun milik perguruan tinggi. Sama sekali tidak ada. Nah, apakah ketertinggalan itu bisa kita kejar? Ya, sementara negara lain pun tidak tidur. Saya tidak bermaksud merendahkan kemampuan kita memang, tapi harus ada usaha keras dan serius ya, serta berorientasi pada peningkatan jumlah paten sebagai basic dalam menunjang kegiatan inovasi yang aman dan tentunya dipercaya dunia industri. Sebab kalau kita berbicara inovasi, jangan beranggapan bahwa kita hanya menghadapi persaingan lokal di dalam negeri saja gitu. Coba berapa banyak industri dalam negeri yang menggunakan teknologi lisensi luar negeri? Harus dipikirkan ya. Harus dipikirkan bagaimana menggantikannya dengan teknologi dalam negeri. Ya tentu saja tidak mungkin semuanya, sebab dalam perdagangan internasional memang kerap kita harus melakukan keseimbangan, timbal balik gitu ya. Tapi persoalannya apakah saat ini kita sudah mencapai keseimbangan itu? Saya tidak yakin. Artinya kita harus hargai juga ya, jika sekarang memang sedang ada pergerakan mengupayakan ke arah itu, tentu lebih baik daripada tidak sama sekali. Tidak ada kata terlambat seperti kata pepatah ya. Oke, saya sedikit menambahkan ya. Tapi ada lagi Pak yang lebih menyedihkan nih. Begitu banyaknya lembaga survei asing ya, yang itu melakukan survei untuk
surveinya tuh macam-macam Pak gitu ya. Jadi lembaga survei itu bekerja sama dengan NGO atau LSM di Indonesia. Mereka berhukum Indonesia gitu ya. Jadi saya mikirnya kok udah sebegitu rapi, sebegitu apa ya, niat banget, emang harus niat ya, karena kita negara kita itu adalah pangsa pasar yang menggiurkan gitu ya. Nggak mungkin mau kayak dari negara manapun nggak mungkin bilang percuma saya rugi invest di Indonesia, enggak, sama sekali enggak gitu ya. Karena memang balik lagi tadi seperti yang saya sampaikan, lembaga survei. Jadi lembaga survei itu menggelontorkan dana hibah ke orang-orang kita, orang kita yang menjalankan survei gitu ya. Entah itu survei tentang mungkin dari sisi industri gitu, misalkan dia di luar dari perusahaan coklat gitu ya, mereka survei gitu ya. Kemudian tani gitu ya, saya nggak tahu deh untuk yang disurvei itu petani gitu ya, pastinya kan arahnya ke pertanian gitu ya, entah mereka mau jualan pupuk atau apa gitu ya. Tapi ya itu yang saya sayangkan gitu ya, teman-teman di Indonesia itu senang aja gitu ya mengambil sampel-sampel atau menyebar survei-survei ke ya kemana-mana, dan kemudian hasil dari data survei tersebut ya udah mereka serahkan aja ke pihak pemesan di luar sana gitu ya, tanpa tertinggal sama sekali data di kita. Padahal kalau boleh jujur gitu ya, makanya kan sekarang kan ada repositori dan depositori data hasil penelitian gitu ya. Nah meskipun sebetulnya agak sedikit berbeda ya gitu ya, kalau riset atau penelitian itu kan memang dituntut untuk ada publikasi atau output dari hasil penelitian gitu ya, dan itu makanya pemerintah di Undang-Undang 11 2019 itu bukan ya mewajibkan untuk merepositori dan mendepositori data hasil penelitian tersebut gitu ya. Nah, tapi ini untuk lembaga survei gitu ya, yang jujur kalau menurut saya ini larinya udah ke hilir gitu ya. Jadi mereka nantinya akan komersil gitu kan. Nah itu dipaksa juga untuk melakukan depositori dan repositori gitu ya. Tapi ya di situ mereka teriak gitu ya. Saya mikir kenapa ya tadinya awalnya kok mereka teriak, ya iyalah gimana nggak teriak, itu kan udah tujuannya udah komersil ya gitu ya, nggak mungkin lagi gitu ya mereka untuk membuka itu capek-capek ngelontorin dana ya mereka tadinya untuk meningkatkan ya industri mereka di sana supaya bisa masuk ke Indonesia gitu kan. Jujur ya saya prihatin lah dengan kondisi seperti itu. Lanjut ke selanjutnya yaitu setuju atau tidak, itu aja intinya. Jika salah satu tusi BRIN sebagai regulator yang memiliki fungsi menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik-konflik lembaga penelitian dengan industri. Harus setuju karena memang ya tidak ideal sih kalau bukan tidak ideal. Baiknya sih memang kalau untuk menyelesaikan konflik lembaga dengan industri harus ada yang lebih netral, tapi kalau memang melihat landscape-nya seperti sekarang gitu ya, dan memang arahnya BRIN akan menjadi semuanya, kata saya sih memang justru itu jadi salah satu PR besar gitu. Saya rasa memang ya tadi ada gap informasi, gap yang seperti tadi Mbak Yeti bilang gitu, datanya diambil orang luar, dibawa keluar, orang kita sendiri nggak pernah punya data. Nah itu di sini butuhnya apa gitu. Ya itu ya memang akhirnya jadi sebuah problema tersendiri, dan menurut saya memang kalau memang BRIN diamanahkan menjadi sebuah lembaga yang akan menaungi urusan IPTEK gitu ya, urusan penelitian dari hulu ke hilir, buat saya memang jadi tugasnya untuk melakukan hal ini. Kang Medi. Iya, saya agak bingung dengan pertanyaannya, karena kenapa sih maksudnya kok fokusnya pada mediasi konflik antara lembaga litbang dengan industri ya? Apa memang begitu banyak konflik yang menyebabkan timbulnya hambatan? Saya tidak tahu tapi ya. Tapi saya kira jangan nggak tahu, Pak. Saya kira yang perlu dibangun ke depan adalah ya harmonisasi atau keseimbangan antara supply and demand. Kita tahu kan dalam kegiatan riset dan inovasi muaranya adalah industri. Industri punya kebutuhan teknologi untuk memenuhi kesesuaian tuntutan pasar.
baik pasar dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, kalau litbang kita tidak berhasil memenuhi kebutuhan industri, sudah pasti industri akan mengambil teknologi dari luar. Tentu cost-nya akan lebih tinggi. Tapi bisa jadi juga sih teknologi dari Cina misalnya, justru mungkin lebih murah. Ini semua tergantung bagaimana nanti ketangguhan BRIN ya dalam mengkondisikan dunia inovasi nasional menjadi lebih bergairah dalam menghadapi persaingan. Bukan kerja ringan ini. Banyak sih komponennya yang harus dibenahi ya. Wah, saya kalau bicara kebanyakan nanti dianggap so tahu ya. Tapi saya perlu menyampaikan clue-nya ya. Percaya atau tidak, inovasi teknologi sangat erat hubungannya dengan kekayaan intelektual. Pasti. Kuat di sini artinya adalah terlindungi secara luas ya. Dan lalu terkelola secara baik dan didukung oleh reward and recognition system. Itu baru inovasi bisa jalan dan pelakunya bergairah. Saya kira itu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih ya. Kita boleh dong berandai-andai gitu ya. Nah, ini untuk Kang Ali, Mas Ali sebagai ASN yang lahir di Kemenristek, menurut Anda negara kita bisa nggak sih mengatasi permasalahan terkait riset yang begitu kompleks ini? Nah, seandainya Anda seorang pemimpin, menurut Anda apa nih yang harus diberesin duluan? Karena kan banyak banget sih. Apa namanya? Kalau ditanya bisa atau enggak, jawabannya pasti saya bilang bisa. Harus bisa justru malah. Tapi kalau ditanya apa yang harus diberesin duluan, mungkin satu hal yang Indonesia agak ketinggalan mungkin ya dibandingin yang negara-negara atau pembedanya lah mungkin dibandingin dengan negara lain yang mungkin mulai membangun iptek di saat yang bersamaan. Buat saya kita itu tidak pernah atau bukan tidak pernah, kita itu tidak memaksimalkan upaya-upaya untuk membudayakan iptek gitu. Artinya apa membudayakan iptek? Artinya kalau saya melihatnya misalnya sekarang lah, dengan mekanisme sejak waktu di periode kemarin misalnya mekanisme memberikan insentif, reward untuk dosen, peneliti. Oke, kata saya itu sangat berjalan dengan baik gitu ya untuk ngasih insentif untuk menulis, publikasi dan lain-lain. Tapi buat saya itu tidak menumbuhkan sebuah keinginan untuk melakukan penelitian, riset gitu ya. Secara yang dibangun dari dalam karena memang digerakkan dari luar gitu loh. Padahal kalau saya saat ini di penelitian saya yang lakukan sekarang gitu ya, dosen atau peneliti itu sebenarnya pekerjaan yang secara konseptual ya, ini saya bicara secara konseptual itu pekerjaan yang punya diskresi yang tinggi dan pembuatan keputusannya lebih banyak dipengaruhi oleh internal motivation. Makanya sampai saat ini kalau kita ngelihat struktur di Kementerian Iptek di negara-negara maju model Jepang, selalu ada satu unit dan minimal itu levelnya kayak direktorat atau apa, itu tentang pembudayaan Iptek. Dan saya nggak ngelihat itu ada setelah terakhir zaman kabinet 2009-2014 ya, terakhir ada Asdep Budaya Iptek. Kenapa? Karena buat saya memang apa yang dilakukan dulu Bapak Ibu di Asdep Budaya Iptek itu emang paling benar. Kita membangun Iptek bukan dengan memberikan insentif, tapi memang dengan memberikan exposure sedini mungkin kepada adik-adik kita, anak-anak kita di SD dan lain-lain, SMP, SMA, tentang apa itu Iptek, apa fungsinya. Oke, Kang Wedi gimana? Iya, saya juga sepakat sebetulnya. Tapi buat saya agak sulit sih kalau harus berandai-andai. Ya sebetulnya ya itu benahi saja dulu ISDM-nya. Ya tadi kan disebut ya tertibkan budayanya ya. Tadi yang maksudkan
ditertibkan budayanya itu ya tadi kaitannya dengan tadi yang disinggung mengenai membudayakan iptek dan segala macam ya. Itu juga termasuk di situ, artinya mengubah karakter para peneliti, perekayasa dan segala macam untuk bisa bekerja lebih istilahnya nantinya orientasinya menjadi lebih fokus menghadapi tantangan persaingan di era global. Dan kemudian penuhi hak-hak dasarnya. Apa sih hak-hak dasarnya itu kan banyak sekali. Setuju. Salah satunya yang tadi. Salah satunya adalah tadi yang saya singgung di awal mengenai reward and recognition system. Itu penting. Kalau si peneliti ini mendapatkan penghargaan, pengakuan atas kerjanya yang menghasilkan suatu hasil riset yang unggul, itu maka wajar lah kalau diberikan reward. Tapi syaratnya ada. Kalau di luar negeri itu kan bukan menemukan teknologinya, tapi teknologi yang sudah dipatenkan kemudian diinovasikan. Mereka dapat royalti. Itu penting gitu. Jangan sampai sekarang kejadiannya teknologi yang sudah terjual, penelitinya atau inventornya gigit jari gitu. Sampai dia pensiun pun dia tidak dapat apa-apa. Nah, itu yang tidak menciptakan iklim yang nyaman bagi para inventor. Sekarang banyak doktor, profesor, profesor research ya. Coba cek berapa sih yang punya, mohon maaf saya menyinggung ke sana. Sekarang kan targetnya hanya jurnal, tidak kepada paten yang bisa komersial gitu. Kan lebih hebat kalau diarahkan untuk bisa menjadi profesor research misalnya. Ya harus menghasilkan paten yang punya nilai komersial tinggi. Itu baru. Kalau sekarang sih banyak-banyakan jurnal aja itu nggak bedanya dengan di perguruan tinggi gitu. Memang yang tadi silakan. hak-hak soal hak-hak peneliti atau perekayasa terkait paten itu masih belum jadi lebih baik ya setelah ada undang-undang paten itu, Pak? Oh, nggak ada. Di undang-undang patennya memang ada pasal mengenai hak royalti itu ada. Betul. Tapi kan tidak dikeluarkan peraturan pelaksanaannya. Nah, tempoh hari waktu saya masih di Ristek kan ada tuh peraturan Menteri Keuangan tentang royalti itu ya, PMK itu. Tapi ternyata itu dimandulkan dan saya yakin Kementerian Keuangan tidak mau merevisi itu untuk bisa mengakomodir aturan yang ada di Undang-Undang Paten. Karena berpikirnya sekarang tuh entahlah, saya agak sulit ya menjelaskannya, takutnya saya salah. Tapi yang jelas saya lebih berani bicara karena saya bukan engineer. Artinya saya tidak punya kepentingan dengan royalti. Justru saya memperjuangkan kepentingan itu untuk para inventor yang notabene background-nya teknik gitu ya, atau sains. Kalau hukum kan paling menghasilkan hak cipta. Kalau saya kan paling hak ciptanya nyanyi aja ya. Ya, ini yang tadi menarik sebetulnya tadi ketika menyinggung terkait dengan publikasi ya. Itu tapi nantilah kita bahas next ya. Karena ya kalau boleh sedikit bercerita gitu ya. Kemarin ada salah satu rekan saya di kantor yang tadinya dia mau S3 itu sampai mundur karena apa? Karena kalau di negara lain kita nulis publikasi gitu ya. Publikasi apalagi sampai publikasi internasional itu kita dapat reward gitu ya, dapat penghargaan. Tapi justru kalau di negara kita itu lucu aneh, kita harus membayar berjuta-juta. Itu Ali jangan ketawa ya. Itu itu menarik, itu menarik satu topik itu menarik sendiri. Diangkat topik sendiri ya. Nanti kita sepakat ya kalau bisa dicolek lagi yang ada di Australia dengan Pak Medi juga nih, karena ini ada kaitannya, ada kaitannya dengan hakim ya. Rasanya kita cukupi ya untuk ngobrol ngalor ngidul pada hari ini. Sekali lagi di podcast ngalor ngidul hari ini kita tidak ada maksud untuk menggurui.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk yang tua dulu ya, Pak Medi yang sudah bersedia meluangkan waktunya, dan juga Mas Hali yang berada di lain benua tapi masih mau meluangkan waktunya berbagi di acara Ngalor Ngidul Podcast ini. Semoga Pak Medi dan Mas Hali diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal, dan juga diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih.